Lanjutan cerita kiat pemulihan negara berutang ala Pangeran Jenius dari novel volume 11 chapter 3, judul, Mahkota Pelangi. Mereka tiba di tempat persembunyian Felid pada tengah malam. Seperti yang telah diperkirakan Felid, badai telah mengubah laut menjadi gelombang yang menderu-deru. Mereka telah mencapai pulau ini tepat ketika keadaan semakin memburuk. Wayne bangkit dari tempat tidur, meregangkan anggota tubuhnya. Dia meninggalkan ruangan dan bertemu dengan seorang tentara yang berpatroli di lorong. "Selamat pagi, Yang Mulia." Prajurit itu segera membungkuk. Wayne mengangguk setuju. "Terima kasih telah mengawasi. Apa terjadi sesuatu?" "Tidak. Untungnya, semuanya masih terkendali. Namun, karena kita kekurangan orang, lebih baik jika kita pergi secepat mungkin dan bergabung kembali dengan anggota grup lainnya," ucap sang prajurit. Wayne tidak membantahnya, lalu bertanya di mana Ninim. Sang prajurit menjawab bahwa Ninim masih tertidur. Mengetahui Ninim masih tertidur, Wayne langsung berniat menggoda Ninim yang sedang tidur. Ninim yang masih tertidur lelap tidak menyadari ketika Wayne masuk ke kamarnya. Dia mendekat, dengan lembut membelai rambut Ninim. Mengetahui Wayne masuk ke kamarnya ketika dia tidur bahkan membelai rambutnya, Ninim langsung memeluk leher Wayne dengan erat. "Nona Ninim, saya tidak bisa bernapas. Anda mencekik saya," kata Wayne meminta ampun. "Ah, saya ketiduran. Maafkan saya." "Wayne, Anda tahu, Anda tidak seharusnya hanya memasuki kamar seorang gadis ketika dia sedang tidur nyenyak," ucap Ninim kepada Wayne. "Aku akan mengingatnya," jawab Wayne lemah saat dia menegurnya dengan wajah memerah. Ninim menyuruh Wayne menunggu di luar, mendorongnya keluar kamar sebelum akhirnya Ninim pergi untuk mandi. Setelah itu Wayne dan rombongannya sarapan, kemudian Wayne bertanya kondisi Felid kepada anaknya buahnya. Prajurit menjelaskan bahwa Felid dirawat oleh para pelaut Flam setelah dibawa ke tempat persembunyian. Felid kemudian menerima perawatan yang dia butuhkan. Selesai sarapan, Wayne pergi ke perpustakaan tempat persembunyian mereka. Ruangan besar itu dilapisi dengan rak buku, meskipun tidak cukup untuk menampung semua buku tebal. Buku-buku itu bertumpuk di lantai dengan tumpukan buku yang diikat dan sekumpulan kertas yang diikat secara longgar. Wayne yang selalu menjadi kutu buku langsung membaca buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut. Tiba-tiba ada seorang gadis menyerang Wayne di dalam perpustakaan. Prajurit yang bersama Wayne kemudian menghadapi gadis itu, sebelum tiba-tiba ada suara yang memerintahkan gadis itu untuk berhenti. "Turunkan pedangmu. Saya baik-baik saja. Mereka bukan musuh." Pedang pendek di tangan Apis jatuh ke lantai. Dengan bibir gemetar, dia berlari ke arah Felid dan berlutut di depannya. "Tuan muda, aku lega melihatmu baik-baik saja. Aku senang melihatmu selamat juga, Apis," Felid meyakinkan gadis yang gemetar itu, menderu dengan suara lembut. Wayne dan penjaga saling pandang. Dia memberi perintah tanpa kata-kata kepada penjaga untuk menyarungkan pedangnya, dan dia menurut, mengangguk mengerti. Ternyata gadis bernama Apis tersebut merupakan pelayan dari Felid. Setelah itu Wayne dan Felid berdiskusi mengenai situasi mereka sekarang. "Ada sesuatu yang lebih konstruktif yang bisa kita diskusikan," kata Wayne. Felid mengangguk. "Kamu benar. Mari kita perjelas situasinya. Seperti yang Anda ketahui, saya Felid Zarif, putra kedua Alois. Saya ditangkap oleh kakak laki-laki saya selama penggerebekannya dan dijebloskan ke penjara saat ayah kami Alois tewas dalam kekacauan itu. Dan saya adalah Pangeran Natra, yang datang menemui Alois untuk merundingkan kesepakatan perdagangan. Saya ditangkap oleh kapal patroli Legul dan ditawan. Saya yakin Anda tidak pernah mengharapkan pangeran asing berada di sel tepat di sebelah Anda," ucap Wayne. "Jadi kamu benar-benar Pangeran Wayne," kata Felid. "Maaf sudah berbohong. Saya tidak bisa memberi tahu orang asing tentang identitas saya dalam situasi rumit seperti kemarin," kata Wayne meminta maaf. "Saya benar-benar mengerti." Felid mengalihkan pandangannya ke pelayannya. "Apis, saya harus bertanya, mengapa Anda datang ke pulau ini sendiri?"
Saya pikir saya menginstruksikan Anda untuk mempertemukan para pemimpin pulau. Apis tiba-tiba berlutut di hadapan Felip. Suaranya tegang. Maafkan aku. Aku telah mengkhianati kepercayaanmu padaku. Mahkota pelangi telah dicuri. Mendengar itu Felip hanya bisa terdiam. Mahkota pelangi itu milik Dewa Laut Alvat. Salah satu harta karun Patura, bukan? 100 tahun yang lalu, leluhur dan pendeta saya saat itu mengangkat mahkota pelangi di hadapan orang-orang, mempersembahkannya sebagai hadiah dari Dewa Laut. Dikatakan bahwa ketika cahaya menghantam harta karun ini, ia bersinar dalam semua warna pelangi, memberi seseorang kekuatan untuk mengendalikan laut dan langit seperti yang diinginkan. Kapanpun negara lain mengancam Patura, Ladu akan menggunakan mahkota pelangi untuk mengusir mereka. Apakah mahkota pelangi benar-benar sehebat itu? Wayne bertanya. Ya, kekuatan sihirnya memikat mereka yang melihatnya, termasuk aku. Tapi kemampuannya menguasai laut dan langit hanyalah hoaks yang dicetuskan oleh pendahulu, lebih dari 100 tahun, itu menjadi simbol Patura, jawab Felip. Semuanya untuk memperkuat otoritas Zarif. Selama orang mengira mahkota pelangi diberkati dengan kekuatan dewa, Zarif dapat memerintah perairan ini. Felip kemudian bertanya kepada Apis, siapa yang mengkhianati mereka dan mencuri mahkota pelangi? Apis menjawab bahwa pelakunya adalah Sir Rodolphe. Sekarang mahkota pelangi telah dicuri, akan sulit untuk menyatukan orang-orang di bawahku, sesal Felip. Ya, maafkan aku, Tuan Muda. Air mata mengalir di pipi Apis. Felip dengan lembut membelai rambut pelayannya. Tidak perlu menangis Apis. Ini sulit, tetapi bukan hal terburuk yang bisa terjadi. Kami berdua aman. Mari bersyukur untuk itu. Felip kembali menatap Wayne. Pangeran Wayne, itu situasi kita. Sepertinya Anda benar-benar tersudut, ucap Wayne. Sangat memalukan. Saya tidak memiliki tentara, tidak memiliki kekayaan, dan tidak memiliki otoritas. Balas Felip. Wayne bisa merasakan kekuatan yang besar terletak pada tatapan Felip. Saya benci memberitahu Anda bahwa saya tidak membawa orang atau uang sama sekali. Bahkan jika kita bekerja sama, saya tidak bisa banyak membantu. Ucap Wayne. Saya mengerti. Mengapa kita tidak memikirkannya seperti ini? Saya telah kehilangan pasukan, kekayaan, dan pengaruh saya, bahkan martabat saya sekarang karena saya pernah ditangkap oleh Legul. Saya tidak akan pernah mengontrol perairan ini lagi kecuali saya mendapat kerja sama penuh dari Anda. Usul Felip. Felip melanjutkan. Ini adalah pertarungan pendahuluan. Saya mengukur kemampuan saya sendiri untuk melihat apakah saya dapat mengambil ujian yang dikenakan kepada saya dan meyakinkan Anda untuk membentuk aliansi dengan kami. Pria itu menatap lurus ke arah Wayne, matanya bersinar percaya diri. Baiklah. Jika Anda ingin melangkah sejauh itu, saya kira saya bisa mendengarkan. Bagaimana Anda akan membalas kami? Segera setelah kami mengambil kembali Patura, kami akan berdagang dengan Anda sesuai kondisi Anda. Dan kami akan memberi Anda kapal dan mengungkapkan teknik pembuatan kapal kami. Kami juga dapat menawarkan pengajaran di bidang pelaut. Jika Natra berperang dengan negara lain dan membutuhkan armada angkatan laut, kami akan datang membantu Anda. Janji Felip kepada Wayne. Ya, begitu. Wayne mengangguk. Pesta janji-janji kosong boleh saja, tapi yang kamu bicarakan hanya setelah kamu mengalahkan Legul. Anda tidak memiliki cukup sumber daya untuk membuat saya percaya pada kemenangan Anda. Tambah Wayne kepada Felip. Saya mengerti dari mana Anda berasal. Itulah mengapa saya akan memberikan satu persembahan terakhir. Setelah keheningan yang cukup lama, Wayne angkat bicara. Aku ingin tahu apa yang kamu rencanakan selanjutnya. Saya akan membutuhkan mahkota pelangi untuk bisa membangun grup melawan Legul. Untuk mewujudkannya, saya akan menghubungi beberapa kelil. Ada bagan laut rincin Patura di antara dokumen-dokumen kami, bersama dengan informasi tentang kelil. Aku akan menggunakannya untuk mencari bantuan dan mencuri kembali mahkota pelangi dari Rodolphe. Itu tidak akan berhasil.
Wayne langsung menutup rencana Felip. Kita akan terlambat saat itu. Karena kita terhambat oleh tugas membujuk masing-masing kelil, Legul akan mengambil kapalnya dan merampas mahkotanya dari tangan Rodolphe. Wayne berpaling ke ajudannya. Ninim, bawa peta laut dan setiap dokumen di kelil dari perpustakaan. Ya, mengerti. Ninim segera melompat meninggalkan ruangan. Anda telah menunjukkan kepada saya nilai Anda, Sir Philip. Wayne menoleh ke pria itu, tersenyum padanya. Sekarang giliranku untuk membuktikan diriku sebagai sekutu yang layak. Di masa depan, Felix Zarif akan mencatat hari ini dalam buku sejarah Zarif. Pada hari ini, di tempat persembunyian kecil yang tidak menarik perhatian, Wayne sedang mencoba mengamankan sekutu terbesar benua bagi Natra. Di tempat lain di Kepulauan Patura Barat Laut, Tolcela mendengar dia berhasil lolos dari kubu Legul dengan selamat. Wajar jika dia harus mencari perlindungan dengan mereka. Foras, bukankah kamu bilang misi penyelamatan itu sukses? Tolcela memelototi di sampingnya, membuat postur tubuhnya kaku. Seorang pria bernama Foras duduk dengan anggun, menyeimbangkan buku di satu tangan. Dia adalah salah satu dari kelil. Meskipun dia adalah seorang pria tua, punggungnya lurus dan kokoh seperti pohon cemara. Itu yang dikatakan oleh bawahanku padaku, jawab Foras sambil melihat ke bawah pada bukunya. Dia seperti seorang kakek yang mengabaikan perubahan suasana hati cucunya. Saya membayangkan mereka bersembunyi di sebuah pulau kecil di suatu tempat untuk melarikan diri dari pengejar mereka. Lagi pula, ada banyak tempat persembunyian seperti itu di Patura. Petik 2. Nyonya Tolcela. Saya yakin mereka punya alasan. Khawatir tidak akan membantu. Untuk saat ini, mari kita bersabar. Tolcela berada di bawah perlindungan Foras karena persahabatan pribadinya dengan Raja Gruyere. Terlepas dari apa yang terjadi, saya akan memastikan pelarian Anda, Putri Tolcela. Jika Anda masih bingung, mengapa tidak membaca buku? Foras menunjuk yang ada di tangannya. Saya sangat menyukai yang ini. Itu adalah legenda tentang bagaimana Dewa Laut mengambil tombak emas dan perisai putih peraknya dan mengalahkan naga yang meneror perairan setempat. Saya tidak memiliki minat sedikit pun untuk membaca buku-bukumu. Tolcela membentak. Foras tersenyum masam. Baiklah kalau begitu, aku akan memasak setiap sisa makanan di toko kita untuk mengalihkan perhatian. Hahaha. Aku yakin Raja Gruyere akan iri dengan posisiku, disuguhi masakan Putri Tolcela. Tolcela kemudian menuju dapur. Beberapa hari telah berlalu sejak Felix melarikan diri dari selnya. Legul telah membuat jaring pencarian yang luas, namun dia gagal. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya lagi. Saat itu, seorang utusan datang dengan cepat. Keberadaan mahkota pelangi telah diketahui. Kemungkinan besar, mahkota pelangi saat ini sedang dalam penguasaan Rodolphe. Bayangan Rodolphe melintas di benak Legul. Dia salah satu kelil yang dipercaya oleh Alois Zarif. Pertemuan terakhir mereka terjadi sebelum Legul diasingkan dari Patura. Jika Rodolphe masih hidup, dia pasti sudah tua seperti Foras. Iya, desas-desus beredar bahwa Rodolphe menyembunyikannya. Kami melakukan penyelidikan dan memperoleh beberapa kesaksian yang mengatakan bahwa mereka melihat Rodolphe dengan harta karun itu. Legul kemudian bertanya, apakah Felix terlihat di rumah Rodolphe? Itu belum bisa dikonfirmasi. Jawab prajurit itu. Legul kemudian bertanya lagi, apakah Foras telah melakukan sesuatu? Tidak ada yang khusus untuk dilaporkan mengenai Foras, ucap prajurit itu kepada Legul. Ada sesuatu yang mengganggunya. Desas-desus tentang mahkota pelangi bersama Rodolphe tampak mencurigakan. Mungkin mereka mencoba memancing reaksi darinya. Siapapun itu, kita akan hancurkan mereka semua. Legul harus membuktikan dirinya. Buktikan bahwa dia, Legul Zarif yang diasingkan, adalah penguasa mutlak Kepulauan Patura. Begitu Legul mendapatkan mahkota pelangi, dia akan menghancurkan setiap kelil yang setia kepada Alois. Maka semua orang akan menyadari bahwa mengusirnya adalah kesalahan besar. Siapkan kapalnya, sahut Legul.
Aku akan memusnahkan Rodolphe dan mendapatkan mahkota pelangi. Di ruang kerja Rodolphe sedang mengamati mahkota pelangi, tiba seorang bawahannya melaporkan bahwa armada Legul sedang menuju pulau ini. Wajah Rodolphe mengendur. Dia tahu tidak akan lama sebelum tersiar kabar bahwa dia memiliki mahkota pelangi. Jadi dia secara diam-diam berencana menggunakan harta karun itu untuk memimpin kelompok melawan Legul. Namun, tampaknya dia sudah terlambat. Baik, pastikan semua orang ada di posisinya. Saya akan segera ke sana, ucap Rodolphe. Mereka berhadapan dekat benteng Pulau Rodolphe. 20 kapal milik Legul, 15 milik Rodolphe. 35 kapal yang mengemas air akan menjadi pertarungan laut yang luar biasa. Seperti yang Anda harapkan dari seorang Kelil. Kekuatan militer yang dimiliku memang luar biasa, gumam Legul sambil mengamati formasi pertempuran lawannya. Tuan Legul, armada lawan kita tampaknya sebagian besar adalah galai. Sepertinya begitu. Yah, itu tidak mengherankan, ucap Legul. Kapal modern dipisahkan menjadi dua kategori, galai dan kapal layar. Yang pertama panjang, sempit, dan seperti daun, panjangnya belasan meter. Sebuah dapur dilengkapi dengan lubang di setiap sisinya. Itu adalah perahu bertenaga manusia yang bisa bergerak bebas, dayung melesat keluar dari lubang saat manusia mendayung dari dalam. Di sisi lain, kapal layar adalah kapal yang lebih bulat yang menggunakan tenaga angin untuk mendorong layar yang terpasang pada tiang yang ditinggikan. Meskipun tidak optimal untuk mengikuti keinginan angin, tidak ada kegiatan mendayung. Sebagai gantinya, Anda bisa memuat barang dan tentara. Rodolphe mengangkat tangannya. Semua kapal bersiap untuk menyerang. Mari kita berikan penguburan laut yang layak untuk orang-orang bodoh yang membawa kekacauan ke Patura. Tolcela saat ini berada di kapal menuju hamparan lautan tempat pertempuran Legul dan Rodolphe berlangsung. Seperti yang dikatakan Foras, tujuan mereka adalah untuk menonton. Mereka tidak punya niat untuk campur tangan. Kerangka ringan kapal mereka yang tidak mencolok akan memungkinkan mereka untuk melarikan diri dengan cepat jika perlu. Di sisi lain, Rodolphe terpana oleh gelombang pertempuran yang terjadi di depannya. 20 kapal layar musuh, 15 galai di sisinya. Dia memiliki tim pelaut terlatih dan kapal yang lebih bisa bermanuver. Namun arah pertempuran tidak berpihak kepadanya. Kemenangan armada Legul disebabkan kemampuan Legul dalam membaca arah angin. Tentu saja, prestasi seperti itu tidaklah sederhana. Kemampuan untuk membaca seluk-beluk angin dan ombak membutuhkan bakat yang luar biasa atau pelatihan yang lama. Legul memiliki karunia itu, tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk perwira komando lainnya. Ia harus melatih mereka sendiri, yang tidak mudah, tetapi Legul berhasil. Dia telah mewariskan sebagian dari kemampuan alaminya kepada bawahannya. Sir Rodolphe, kita telah melakukan kontak dengan kapal musuh. Kapal yang membawa Legul mendekatinya. Tampak percaya diri, seperti Raja Laut. Orang baru sialan itu. Rodolphe menolak untuk kalah. Mahkota pelangi akhirnya ada di tangannya. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambilnya, tidak peduli siapa. Kecepatan penuh ke depan menuju kapal musuh. Kami akan lewat dan mendatangi mereka dari belakang. Mata Rodolphe terbuka lebar. Kapal musuh telah berhenti di hadapannya seperti sihir. Legul mengarahkan ram angkatan lautnya tepat ke sisi kapal utama Rodolphe. Sepertinya kita sudah selesai di sini, gumam Legul sambil menatap dapur yang tenggelam. Lambung kapal menganga dengan lubang seukuran domba jantan. Kapal musuhnya telah hancur. Yang lain telah kehilangan keinginan untuk terus berjalan, baik melarikan diri dari tempat kejadian atau menyerah di tempat. Yang tersisa hanyalah menemukan Rodolphe. Dia melihat sebuah perahu meledak dari bayang-bayang dari dapur. 2 pendayung dan 1 penumpang. Satu wajah tampak tidak asing yakni Rodolphe. Meninggalkan bawahannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dan dia berani menyebut dirinya Kelil. Tuan Legul, para pelaut musuh sedang meminta bantuan. Apa yang harus kita lakukan? Tinggalkan mereka.
Pemakaman laut cocok untuk bidak pelaut. Kejar perahu itu. Setelah Legul memberi perintah kepada bawahannya, ekspresinya tiba-tiba menjadi masam. Lurus ke depan, di cakrawala yang jauh, dia melihat bayang-bayang dua armada kapal. Itu adalah bendera dua kelil, Emelens dan Sandia. Sir Legul, kami memiliki kekuatan dan moral yang cukup untuk melakukan pertempuran lain. Tidak, kita akan mundur. Legul tahu tragedi menimpa Rodolphe karena egonya yang membengkak. Dua kelil lainnya pasti telah menyaksikan pertempuran mereka dan memperhatikan bahwa kapal layar Legul bergerak dengan cekatan. Dia tidak berpikir dia akan kalah, tetapi dia mungkin menerima kerusakan yang tidak terduga. Kami akan mengepung pulau tempat Rodolphe memiliki bentengnya sambil menjaga jarak aman dari armada lain. Mereka jelas tidak ada di sini untuk membantu kita, tapi aku ragu mereka akan mencoba menyerang kita jika ada kesempatan. Dimengerti, ucap prajurit Legul. Bawahan memberi isyarat kepada kapal lain, dan armada Legul perlahan mulai berangkat ke perairan lain. Pertarungan satu sisi, Tolcela mengamati dari kapalnya yang tersembunyi di balik bayang-bayang sebuah pulau. Dia pasti tahu bagaimana menangani kapal. Astaga, itu mengejutkan. Foras mengangguk kagum. Meskipun sesama kelil baru saja kalah telak, sepertinya hal itu tidak mempengaruhinya. Jadi, Foras, menurutmu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Rodolphe, tapi saya membayangkan dia melarikan diri. Pria itu agak gigih. Saya kira dia akan bersembunyi di rumahnya untuk saat ini. Dia akan mati kelaparan jika dikepung. Rodolphe tidak akan punya tempat untuk berpaling. Jika Legul mengirim krunya ke darat untuk menyiksanya, dia mungkin akan kabur jauh sebelum itu terjadi. Tolcela dan Foras telah menyaksikan kedua armada itu memasuki pertempuran Rodolphe dan Legul. Menjauh dari pandangan adalah pilihan yang tepat bagi sang putri dan penjaga sementaranya. Pasukan Legul sangat kuat saat mereka berada di antara kapal dan lautan. Tapi untuk perang darat mereka tidak lebih kuat dari prajurit biasa, kata Foras. Saya mengerti, jadi lautanlah yang memberi mereka kekuatan. Ini jalan buntu bagi ketiga pasukan karena Rodolphe telah sampai di daratan. Dengan kondisi begini akankah Rodolphe menyerah? Tanya Tolcela. Foras menggelengkan kepalanya. Saya sangat meragukannya. Sekarang dia telah terpikat oleh mahkota pelangi, dia tidak akan pernah setuju untuk melepaskannya. 1 hari telah berlalu sejak armada angkatan lautnya tenggelam ke laut. Karena tidak punya tempat lain untuk bersembunyi, Rodolphe memutuskan untuk kabur dari pulaunya. Ini memalukan. Dia telah kehilangan akumulasi kekuatan militer yang dibangun bertahun-tahun dan, pada dasarnya, gelarnya juga hilang karena dia tidak memiliki pasukan lagi. Satu hal yang membuatnya tidak kehilangan harapan yakni keberadaan mahkota pelangi di dalam kotak yang dia pegang. Dia mencengkeram kotak itu erat-erat. Mahkota pelangi ini membangkitkan hati Rodolphe, meski dia tidak punya apa-apa. Itu bertindak sebagai garis hidup terakhir. Ayo kita pergi. Perahu itu berangkat perlahan. Mereka keluar dari gua dan memasuki terumbu karang seperti yang diharapkannya, lolos tanpa insiden. Tetapi mereka harus tetap waspada terhadap patroli musuh. Aneh. Semuanya berjalan sesuai rencana, tetapi ada yang tidak beres. Dia tidak yakin mengapa, tapi pengalaman berlayarnya memicu peringatan di kepalanya. Sesaat kemudian, sesuatu mengguncang perahu. Hampir semua orang di perahu itu jatuh langsung ke laut. Rodolphe berpegangan pada bejana, memegangi kotak berisi mahkota pelangi. Kemudian dia melihat bahwa perahu itu berada di udara, batu bergerigi menembus lantai papan. Terumbu karang, kenapa itu di sini? Salah satu pelaut berteriak dengan sedih. Mereka telah menyeberangi perairan ini lebih dari yang bisa mereka hitung. Semua pelaut bersumpah bahwa terumbu karang itu belum pernah ada sebelumnya. Rodolphe tahu jawabannya, dan suaranya bergetar. Dia menatap cahaya di balik kegelapan. Ada sesuatu yang berbeda tentang cahaya yang datang dari mercusuar.
Bawahannya menoleh ke arah itu, menyadari apa yang dikatakan tuan mereka itu benar. Cahaya itu tidak berada di lokasi biasanya. Mercusuar adalah kompas penting yang memungkinkan perjalanan yang aman melalui kegelapan. Mereka yang sering menjelajahi perairan ini tidak akan pernah meragukannya. Dan itulah alasan kapal mereka karam. Sebuah kapal berukuran sedang tanpa suara merayap di depan mereka di malam hari. Dia tahu orang yang berdiri di tepinya. Tuan Felip, sudah lama tidak bertemu, Rodolphe. Felip zarif menghadap pria yang tertegun itu dan tersenyum kecil. Alasan Rodolphe jatuh seperti sekarang karena rencana Wayne. Wayne telah menyebarkan rumor bahwa mahkota pelangi berada di pihak Rodolphe untuk memancing Legul dan pihak-pihak lain yang mengincarnya untuk bertarung satu sama lain. Wayne, tentu saja, telah mengusulkan lebih dari satu rencana dan dia juga menghitung banyak skenario lainnya. Bisa dikatakan pangeran pasti akan menemukan ide kemenangan setelah mempertimbangkan begitu banyak kemungkinan yang terjadi. Sejak awal, dia tahu ini akan menjadi yang terbaik dari semuanya. Menyerahlah, Rodolphe, bisik Felip kepada pria itu. Kapal Anda tidak bisa lagi berlayar. Bahkan jika Anda berjuang, tidak ada jalan keluar di sini. Jika Anda menyerah dengan damai, kami berjanji untuk mengampuni Anda dan kru Anda. Dipimpin oleh Apis, sekelompok pelaut, masing-masing bersenjatakan pedang, naik ke perahu Rodolphe. Tuan Rodolphe, tolong serahkan kotak itu, kata Apis, mengarahkan ujung pedangnya ke arahnya. Kamu menyuruhku mengembalikan ini? Felip mengangguk. Iya, mahkota pelangi bukan milikmu. Tapi, Rodolphe masih sedikit ragu. Kaulah yang mengajariku cara berlayar. Aku tidak ingin mencemari ingatan itu dengan darah. Tegas Felip. Rodolphe perlahan-lahan memberikan kotak itu kepada Apis. Kamu telah membuat pilihan yang benar. Felip melihat kotak di tangan Apis, menghela nafas lega. Tolong bawa mereka dengan aman di atas kapal. Kita akan segera berangkat. Pelaut Felip membawa Rodolphe dan anak buahnya ke kapal mereka. Menghindari perlawanan mereka, kelompok Rodolphe diikat dengan tali. Mereka telah menemukan kembali simbol otoritas. Misi mereka tercapai, tetapi Felip tidak merasakan sukacita. Bahkan, menyakitkan baginya untuk menatap mahkota pelangi. Apis, kunci kotak itu di dalam kapal dan letakkan di bawah pengamanan ketat. Dimengerti. Dia berbalik, membawa harta itu bersamanya. Sesuatu kabur di sudut penglihatan Felip. Bahkan sebelum dia sempat menyadarinya, Rodolphe telah merebut pedang dari pelaut terdekat dan berlari menuju Apis. Mahkota pelangi adalah milikku. Rodolphe menyerbu dengan keganasan seperti binatang. Maafkan aku, Rodolphe. Sesaat berlalu, pedang Felip yang terhunus telah mengiris dengan rapi di seluruh tubuh Rodolphe. Alis Felip berkerut karena penyesalan, tetapi sebelum dia dapat sepenuhnya memproses tindakannya, dia mendengar teriakan lagi. Kotaknya. Felip menyaksikan kotak itu meluncur dari geladak. Itu pasti jatuh dari pelukan Apis ketika Rodolphe mendorongnya. Itu beringsut di tepi, akan jatuh ke laut. Mahkota pelangi jatuh dari kapal. Kemudian terdengar suara seperti ada sesuatu yang hancur. Semua orang di kapal menahan napas. Nining maju selangkah dan diam-diam memeriksa perairan di bawah. Di sana dia melihat kapal Rodolphe, yang sebelumnya karam. Aku tidak tahu bagaimana mengatakan ini, Nining berbicara dengan gugup, ternganga melihat pecahan pelangi menyembur ke seluruh dek. Saya minta maaf karena menjadi pembawa kabar buruk tapi mahkota pelangi telah hancur. Wayne dan Felip saling memandang.